Ibu langsung mempresentasi kalian ya. Aldi, Amanda, Desma, Dika, Fajar, Tri, Len, Ibu, Jul, Karim, mana? Encep, Hadir Ibu. Mary, Mini, Ajak, Rawal, Nila, tolong nanti ke Nila, tolong sampaikan Nila kata ibu, hubungin ibu ya. Baik orang tuanya maupun orangnya. Nurita, Firman, Anakun, Putri, Raihan, mana? Zaihan, Reva, mana Rep? Ripan, Sae, Tanur, Said, Sandra tadi izin ya, Sakir, Sifat, Sakil, Sakil mana? Tiara, Sakil, Yudi, perhatikan dulu, bentar. Oke, perhatikan bentar. Ikutin instruksi dari ibu ya. Baik. Kalau kata ibu siang, berarti tepuk 1. Kalau kata ibu maaf salah. Kalau kata ibu pagi, tepuk 1 kali. Kalau kata ibu siang, berarti tepuk 2 kali. Kalau kata ibu malam, berarti za. Karena apa? Berarti kalian sudah bobo. Tepuk pagi. Nah, fokus saya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam.
pembelajaran kita hari ini yaitu adalah Kerajaan Hindu Buddha, Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada penayangan video. Kalian itu mengamati tayangan video dengan seksama. Lalu yang kedua, adanya melakukan proses diskusi. Jadi kalian setelah penayangan video, lalu kalian proses diskusi. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan kalian itu adalah ketika proses diskusi sudah selesai, kalian mengerjakan tugasnya itu di LKPD. LKPD. Lalu yang terakhir adalah kalian itu berarti harus adanya presentasi. Nah, karena ibu sudah membagikan sistem kelompok dari awal minggu kemarin, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian sudah tahu nama-nama kelompoknya, bagian-bagian mana aja. Berarti kalian sudah istilahnya apa ya? Sudah kompak ya, kompak dalam artian dengan kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD tadi di awal ibu sudah membagikannya ya, karena ibu tidak membagikan di akhir, ibu membagikannya di awal. LKPD sudah kalian pegang? Mari coba ajukan LKPD-nya. Oke, berarti itu sudah. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian. Yang tadi salah nih. Materi sebelumnya masih ingat gak? Praksara. Lalu materi minggu sebelumnya mengenai proses maksudnya Hindu Buddha. Kalau kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara itu kerajaan Hindu Buddha nggak? Kerajaan Buddha apa kerajaan Hindu? Hindu. Kutai dan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu. Lalu ibu mau tanya lagi, kerajaan Hindu tertua di Indonesia? Islam. Kerajaan Islam dari mana? Emang siapa nama itu? Yang juga Pak Islam. Islam. Di order. Nah, kalian silakan kalian amati dulu video ini karena kalian ini sudah mempunyai LKPD. Coba buka LKPD-nya. Ya, LKPD-nya silakan kalian buka. LKPD ini kalian sudah baca sebelumnya? Sudah? Kalau sudah, di sini ada poin yang pertama. Poin yang pertama sudah dilihat? Sudah? Silakan kalian amati video tersebut. Lalu kalian hubungkan video dengan materi hari ini. Misalkan materi kerajaan yang kelompok 1 kerajaan apa? Kerajaan Kutai. Materi hari ini videonya ada nggak? Ada nggak mengenai aspek apa? Aspek ekonomi dan sosial ada nggak di video? Nanti kalian tuliskan di sini. Paham? Yang lain pun kelompok yang lainnya juga sama. Paham? Silakan amati dulu ya. Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai tertua adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan muncul pada abad 5 Masehi
atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan Kutai Martanipura terletak di Muara Taman, Kalimantan Timur, dekat Kota Tenggara, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada prasasti yang jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Keberadaan kerajaan Kutai Martanipura diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti yang berbentuk pipa atau tiang batu yang berjumlah 7 buah. Adapun isi prasasti tersebut menyatakan bahwa raja pertama kerajaan Kutai Martanipura bernama Kudungga. Ia mempunyai seorang putra bernama Asmawarman yang disebut juga sebagai Wangsakerta atau pembentuk keluarga. Dan setelah ia meninggal, Asmawarman digantikan oleh Mulawarman. Penggunaan nama tersebut membuktikan bahwa telah masuknya pengaruh ajaran Hindu dalam kerajaan Kutai. Dan hal ini juga membuktikan bahwa Raja Kutai adalah orang asli Indonesia yang telah memeluk agama Hindu. Sementara itu pada abad ke-13, di muara Sungai Mahakam berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa, yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari Kerajaan Singasari yang bernama Raden Kusuma, bergelar Aji Batara Agung Dewa Sakti, dan beristrikan Putri Karang Melendu, kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Padukanira. Aji Batara Agung Padukanira adalah raja yang memiliki visi politik yang sangat baik. Pada abad ke-13, sang Padukanira memiliki rencana bagus. Dengan bersunting Indrawati Dewi, putri dari Bunda Pranatungga, keturunan dinasti Raja Palawarman, aku yakin kerajaan Kutai Martanipura akan bersatu dengan kerajaanku, Kutai Kertanegara. Strategi politik yang Raja susun menuai hasil. Ia berhasil menikahi sang putri dari Kutai Martanipura. Namun, proses penyatuan Kutai Kertanegara dan Kutai Martanipura menemui kegagalan. Meski kerajaan kita sekarang bersaudara, aku Raja Agung Gunaparana tidak akan tunduk begitu saja kepada Kutai Kertanegara. 3 abad kemudian, pada abad ke-16, kerajaan Kutai Kertanegara yang telah menjadi kerajaan Islam dipimpin Aji Pangeran Sinon Panji Mandapa Ing Martapura. Aku masih mengemban misi dari leluhurku, Raja Aji Batara Agung, bahwa kerajaan Kutai Martanipura akan didudukan dan melebur di bawah panji Kesultanan Kutai Kartanegara. Aku, Dharma Setia, pewaris tahta Kutai Martanipura, tidak akan pernah sekalipun mengakui Kesultanan Kutai Kartanegara. Lebih baik mati daripada dijajah. Terjadi antara Kutai Martanipura dengan Kesultanan Kutai Kertanegara. Hanya sendiri saja yang membuat darah ini. Yang Kutai silakan catat ya poin-poinnya. Kamu terlalu lemah dan akhirnya lemah, Dharma Setia. Keris ini akhirnya mampu menembus tubuhmu. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kertanegara. Aji Pangeran berhasil menyatukan kedua kerajaan kota tersebut, sehingga wilayah ini menjadi sangat luas dan nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martanipura, yang kemudian menurunkan dinasti Raja Kutai Kertanegara
sampai sekarang. Oke. Sekarang kita lihat kerajaan Kutai. Coba, siapa? Tadi kamu perhatiin? Perhatiin? Perhatiin. Apa yang kamu bisa tangkap hasil dari video tadi mengenai kerajaan Kutai? Kerajaan yang paling Kerajaan apa? kerajaan yang paling lama Kerajaan apa? Kerajaan apa? kerajaan yang Kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu. Kerajaan pertamanya siapa tadi? kerajaan tembok negara Enggak. Nah, Sepa, tolong ya. Sepa. Nanti perhatiin ya. Jangan asal nyebut Sepa. Ya. Jangan asal nyebut ya. Kamu udah nyebut istighfar belum? Berarti benar kalau udah mah. Ya kan? Berarti kalau kamu udah nyebut istighfar berarti kamu benar itu nyebut apa? Jatuh ya Allah, Sepa. Coba perhatikan dulu kita. Anak-anak. Perhatikan dulu. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu yang kedua di Indonesia. Pada abad keberapa sih? abad ke-15 Masa? 13. 13. Masa? abad ke-13 16 Kisaran abad ke-4, abad ke-5. Kalau abad ke-5 itu adalah Parma negara ya. Kisaran pada abad ke-4. Nah, ini adalah peta dari kerajaan Kutai. Yang hijau ini adalah apa coba? Kutai Timur. Kerajaan Kutai ini adalah Sungai Mahakam. Jadi letak geografisnya itu berada di Sungai Mahakam. Mahakam, Kalimantan, Ngomong teh, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai ini menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ya, kenapa sih berada di sangat di letak geografis? Karena pada ini adalah kerajaan Kutai ini sangat letak geografisnya antara Cina dan India. Cina dan India ini adalah jalur perdagangan. Ya, jadi kerajaan Kutai itu terletak pada jalur perdagangan, yaitu jalur Cina dan India.
silsilah dari kerajaan Kutai. Yang tadi Encik salah itu, ya, Apa? Encik. Ini adalah silsilah keluarga kerajaan Kutai. Bu, kenapa sih kok bisa tahu Kedungga, Asmawarman, dan Mulawarman dilihat dari mana? Bahwa silsilah kerajaan Kutai ini dilihat dari bukti arkeologis tadi, yang Yupa tadi, ya. Yupa itu ada yang istilahnya apa ya? Bukunya, Bu. Hah? Bukan buku. Tulisan. Batu. Tulisan. Nah, Kedungga ini adalah raja pertama. Raja pertama. Kedungga ini disebut Anumerta Dewa Warman.
suci, yaitu Wafrakeswara. Kalau Wafrakeswara tempat suci ini adalah Raja Mula Warman. Kalau Prakyasoma ini adalah Raja Asmawarman. Jadi ingat, raja yang pertama adalah Kudungga, raja yang kedua adalah Asmawarman, raja yang ketiga adalah Mulawarman. Ya, jadi Asmawarman dan Mulawarman adanya pengaruh dari budaya India. Kalau Kudungga itu masih Indonesia, masih Indonesia Center. Paham? Oke. Nah, keruntuhannya di sini itu keruntuhannya itu gara-gara adanya kerajaan Kutai Kertanegara. Tadi itu adalah kerajaan Martadipura. Dan kerajaan Kertanegara. Nah, kalau kerajaan Kutai Martadipura itu tadi letaknya di mana? Di kali. Sungai Mahakam. Kalau ini Kertanegara ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama, Tanjung Purete. Ya, ini adalah proses keruntuhannya ya akibat dari perselisihan antara kerajaan Kertanegara dan kerajaan Martadipura. Kalau Kertanegara itu lebih ke Islam, kalau Martadipura itu lebih ke Hindu. Oke, sekarang kerajaan Tarumanagara. Hai. Tepuk satu, tepuk dua, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, masih fokus? Masih. Nah, Kurman, ibu mau tanya Kurman, kamu ada indikasi silsilah nggak? Kan kamu Kurmansyah, ini Mulawarman, Asmawarman. Mesti kamu ada keturunan? Ada. Ada nggak? Nggak ada. Sih, gitu kamu ada keturunan dari sana. Nah, sekarang tadi kerajaan Kutai, sekarang kerajaan Tarumanagara. Untuk kelompok kerajaan Tarumanagara silakan kalian catat inti yang ada di video lalu tuangkan di LKPD. Purnawarman, Raja Agung dari Tanah Sunda. Hari itu tahun 390 Masehi, hujan turun sangat deras di bumi Taruman. Air sungai Citarum meluap hebat, menenggelamkan rumah di sekitarnya, menghancurkan lahan pertanian. Pada tahun 398 Masehi, bumi Taruman dipimpin oleh Purnawarman, raja generasi ketiga dari kerajaan Tarumanegara yang memimpin dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Pagi itu, Raja Purnawarman sedang berdoa pada Sang Yang Widi. Oh, Sang Yang Widiwasa, Yang Maha Jaya, yang mengatasi segala kematian, kami memujamu. Lindungilah kami dari mara bahaya. Sang raja menghentikan cita. Dari Sakti perlahan masuk ke tempat peribadatan raja, menghaturkan sembah. Duhai titisan Wisnu, izinkan hamba melapor bahwa telah terjadi kali ini bencana
rumah. Air yang melimpah di tanah sungai sedang meluap karena curah hujan yang tinggi. Banjir besar memakan korban rakyat kecil. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, petani yang gagal panen, ataupun keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Air bah membuat derita di mana-mana. Baiklah, dari Serabi. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menanggulangi bencana ini. Raja Purnawarman adalah raja yang sigap dan kaya. Dia seorang pemimpin yang peduli dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Di seluruh bumi Taruman yang meliputi hampir seluruh daerah Jawa Barat, ia menggalakkan proyek pemeliharaan aliran sungai. Pada tanggal 13 bulan Jestan tahun 341 Sangsan atau 419 Masehi, Sang Purnawarman memperbaiki dan memperdalam aliran sungai Citarum, sungai terbesar di kerajaan Arumajaya. Proyek sungai itu tidak hanya dilakukan di Sungai Citarum saja, tetapi seluruh sungai daerah Jawa Barat yang lain juga melakukan yang sama. Seperti Kali Ganjar Jebol tahun 410 Masehi serta Sungai Candrabaga di Bekasi tahun 417 Masehi. Akhirnya masalah banjir itu selesai ditanggulangi oleh Purnawarman. Selain bencana banjir, Taruman negara juga mengalami masalah yang lain, yaitu masalah keamanan. Di tahun 399 Masehi, di daerah perairan Tanah Jawa, Sang Menteri Taruman sedang tertidur di atas kapal menikmati ombak di perairan Tanah Jawa. Perhatikan langkahmu, jangan sampai mereka terbangun. Kita akan habisi mereka saat mereka terlambat dan kita jalan kapal beserta harta bendanya. Maafkan, maaf. Kalau begini bisa bangun mereka dan rencana kita akan gagal. Woi, jangan lari kau Menteri. Adi Bunda, tolonglah dia. Paduka, Menteri Kerajaan kita dan 7 pengirimnya tewas mengenaskan dibunuh keopak dan para bajak laut. Akan kubantai mereka yang berani berbuat kekacauan di perairan Taruman. Sejak tahun 399 Masehi sampai tahun 403 Masehi, Sang Purnawarman melancarkan perang terhadap bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara. Perang pertama dengan kaum Romawi terjadi di perairan Kepulauan. Angkatan Laut Arumajaya dipimpin langsung oleh Sang Purnawarman. Habisi melawan, wahai bajak laut. Telah sejak lama, perairan Pulau Jawa sebelah utara, barat, dan timur dikuasai kaum Romawi. Jumlah mereka tidak terhitung dan tersebar di lautan. Setelah Sang Purnawarman berhasil membasmi semua Romawi, barulah keadaan menjadi aman dan penduduk Arumajaya merasa senang. Perairan utara Pulau Jawa telah bersih dari gangguan Romawi. Tak terhitung jumlah Romawi yang ditangkap dan dijatuhi hukuman. Production Reserve. Nah, cuman nanti bakalan kaget. Kagetnya apa? Ini itu mirip banget namanya Kurmansyah. Dengan raja, aduh, kalau mereka
Apa tadi kan? Reinkarnasi. Reinkarnasi. Mustahil. Siapa tahu mungkin tanya dikasih deh. Kalau reinkarnasi itu identik dengan budaya apa ya? Budaya kita, Bu. Di budayanya Islam. Budaya apa ya? Hindu. Apa nih? Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara ini letaknya berada di mana coba? Jawa Barat. Jawa Barat. Ini adalah prasasti-prasastinya ya, ada Careten, Jambu. Ini adalah letak dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, letaknya itu berada di Sungai Cisadane. Ini adalah sungai, ya. Letaknya ada di Sungai Cisadane yang saat ini merupakan wilayah Banten. Udah pernah ke Banten? Udah, Udah. Aja? benar Bu. Demi Ini Bu sejarah. siapa? Bos sejarah? Karena ini pesantren. Oh gitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, tetapi berdasarkan ilmu bahasa, Prof. Dr. Purban Caraka memperkirakan bahwa letak keraton Taruman itu ada di daerah Bekasi. Namun tetap saja Bekasi Tarumanegara itu berada di daerah Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang terdapat di Prasasti Tugu. Nah, tentang penggalian Sungai Candrabaga yang alirannya melewati istana sebelum sampai ke laut. Lalu Candrabaga adalah dalam bahasa Sanskerta, sementara dalam bahasa Indonesia menjadi Baga Chandra. Chandra yang dalam bahasa Indonesia adalah bulan. Dalam bahasa Sunda adalah saksi, sehingga Baga Chandra menjadi Baga saksi yang lambat lalu berubah menjadi Bekasi. Kalau letak geografis ya, Kerajaan Tarumanegara ini diperkuat oleh orang yang berasal dari Tiongkok. Padahal Tiongkok di mana? Berasal dari orang Tiongkok, beliau menyebutkan adanya Tomo tahun 528 Nah, Tomo ini adalah menyebutkan kerajaan Tomo atau Taruman Negara pada tahun 528, 538, 665 dan 666 Masehi. Tomo ini berarti Taruman Negara. Bahwa orang yang berasal dari Tiongkok ini menyebutkan Tomo alias Tarumanegara pada tahun 528, 538, 665, 666 Masehi. Beliau itu menyinggahi Tomo ini Tarumanegara, ya, utusan dari Tiongkok itu untuk apa? Kunjungan persahabatan antara orang Tiongkok dengan Kerajaan Tarumanegara. Lalu kalau Raja Tarumanegara yang pertama kali apa? Siapa? Siapa? Raja yang pertama Purman Kasga, Purman Syah dengan Purnawan. Beda. Bedanya?
bahwa masyarakat taruman negara itu hidup dari bercocok tanam. Nah, usaha dari Purnawardhana ini penggaliannya Sungai Gomar. Ayo hei. Nah, tolong fokus ya. Nah, ini adalah sumber sejarahnya. Ada Prasasti Cianken, Prasasti Jambu, Prasasti Awi, Prasasti Kebon Kopi, Muara Cianken, Tugu, Lebak, dan situs pasir Awi. Ini ada Prasasti Cianken ya. Ini ada Prasasti Jambu, ini ada Prasasti Pasir Awi, Kebun Kopi, ini Prasasti Kebun Kopi, Muara Cianken, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, situs pasir angin, sumber uang, dan bumi. Nah, ini sektor ekonominya ada perdagangan, pertanian, dan peternakan. Nah, runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Ya, ini adalah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, bahwa pada akhirnya Kerajaan Tarumanegara ini diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah memegang LKPD? Coba ajukan LKPD-nya. LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, karena ini sudah materi hari ini, silakan kalian kerja kelompok ya, yang kerjakan yang sudah ada di LKPD, lalu nanti ibu akan tunjuk sistem tunjuk siapa yang akan maju presentasi ke depan. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Hai. 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 Ibu pengen semangatnya. Hai. Oke. Silakan kalian kerja kelompok. Untuk anggota kelompoknya silakan aktif. Sudah. Baikkan. Ladies, ayo silakan kalian kerja kelompok. Buka bukunya. Ada yang kurang dipahami? Sepak. Ya, kerja kelompok. Ada yang kurang dipahami? Buka bukunya. Kamu dari internet. Ini tentang. Nah, ini yang tadi juga. Nah, berarti kalau udah di sini, simpan lagi di sini. Sosialnya apa, ekonominya apa. Gitu. Ini berarti salah. Ini dari mana? Ini berarti di sini. Ini kan aspek kehidupan ekonominya. Sumber videonya. Kalau sumber video dilihat dari Gitu. Wah. Video.
Sekarang ya kan tentu. Ada yang kurang dipahami? Ayo Yudi, ayo Seva, bantuin Seva. Ini biar saya pamin, ya bantuin. Apa? Ada nasi. Ya. Ayo. Mana KPD-nya? Fajar, bantuin Fajar. Fajar. Sedangkan bagus Kalau bukunya mana? Dika, Fajar, Dika itu belum loh. Jangan dulu. Sudah semua lagi. Saya Kak, bantuin saya Kak. Tadi kamu lihat Firman duduknya. Astagfirullahaladzim. Benar kayak gitu. Udah semua?
Firman Sapitri. Siap-siap ya. Untuk penanya dari kelompok lain silakan kalian nanti boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kerajaan Kutai terletak di daerah Muarakam di tepi sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia pada abad keempat. Bukti adanya kerajaan Kutai yaitu adanya Yupa. Raja pertama adalah Kadudungga atau disebut Anumerta Dewa Warman, memiliki anak yaitu Asma Warman yang menjadi raja kedua, dan anak ketiganya adalah Mula Warman yang sangat baik. Dia adalah raja ketiga dari 3 bersaudara. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Sumber buku yang kalian ambil adalah meski mengenal agama Hindu yang berasal dari India, masyarakat Kutai tetap melestarikan budaya lokalnya. Kehidupan ekonominya adalah bermata pencaharian sebagai peternak, terutama sapi. Sumber internet yang kami ambil adalah sosial berdasarkan prasasti Yupa di Kutai telah berkembang satu masyarakat yang memiliki kebudayaan hasil perpaduan antara unsur budaya India dan unsur budaya lokal. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20 ekor sapi kepada para brahmana. Pendiri kerajaan Kutai, Kudungga, awalnya diperkirakan merupakan seorang kepala suku lokal. Asma Warman adalah kerajaan kedua dan Mula Warman adalah raja ketiga yang dermawan. Ada upacara yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, di mana pemimpin upacaranya adalah seorang brahmana yang merupakan orang asing Kutai. Dengan adanya seorang brahmana asli Kutai mendekatkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan ilmu pengetahuan yang tinggi. Pembelajaran yang saya ambil hari ini yaitu kita bisa mengenal lebih jauh tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha tertua di Indonesia, kerajaan Kutai dan Tarumanegara, dan kehidupan sosial ekonominya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya mengenai hasil presentasi dari ini? Apa? Siapa? Kelompok 1. Ibu akan Ibu akan nyuruh Najat. Bagaimana kehidupan ekonomi sosial kerajaan Kutai? Dibuktikan dengan apa? Izin menjawab, diperkirakan sudah maju. Hal ini adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20 ekor sapi kepada brahmana. Dibuktikan dengan adanya upacara penghuluan Pratyastoma di masa Raja Mula Warman. Upacara tersebut dipimpin oleh pendeta brahmana. Nah, berarti kalau dari segi sosial ekonominya bahwa sudah ada upacara persembahan yaitu 20.000 ekor sapi pada raja
Mula warna dikhususkan untuk ke siapa? Brahmana. Ngajar kelompok 2 paham gak? Benar. Kelompok 3 4 Oke. Mangga tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, Ibu akan tunjuk. Saya tolong kopinya. Cek, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerajaan Hindu Buddha, tentang Tarumanegara. Sumber dalam negeri prasasti Ciarutan, prasasti Pasir Awi dan lainnya. Sistem ekonomi, perdagangan, pertanian dan peternakan. Raja terakhir Linggawarman, raja pertama Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka terdapat air dan aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak berkeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat rencana kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ciarutan. Ia membangun perjuangan Raja Purnawarman, yaitu ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat yang memperbaiki aluran air sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah aluran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Dan rakyat juga merasakan perjuangan oleh Raja Purnawarman. Hal yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara adalah senang atas kepedulian dan kebaikan Raja Purnawarman untuk mensejahterakan rakyat, sebab Raja Purnawarman berusaha untuk mendukung dan mencaharian dan berusaha meningkatkan perekonomian rakyatnya. Cukup. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang diambil dari materi pembelajaran ini tentang kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara yaitu kebijakan dari sang raja, yaitu Purnawarman, karena mempunyai watak dan sifat yang baik dan cerdas. Dengan buktinya ia memerintahkan untuk menggali sungai Gomati dan Candrahaga yang digunakan untuk membuat saluran irigasi untuk rakyatnya. Oke. Nah, karena perwakilan dari kelompok 2 sudah usai menyampaikan materinya, maka adakah kelompok dari 1, 3, 4 yang ingin bertanya? Ayo, silakan Vera. Ingin bertanya, bagaimana sistem pemerintahan dari kerajaan Tarumanegara?
yaitu kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat masih menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut yang berarti kerajaan Tarumanegara dijalankan oleh seorang raja. Terima kasih. Tanya bro. Monarki absolut. Nah, monarki absolut itu adalah sistem kerajaan yang secara turun temurun. Ya, paham di? Kelompok 3, paham? Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, Juli. Kalau yang tidur berarti ibu hukum di depan. Ya, oke. Maka dari itu untuk kelompok 2 tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3. Ibu mau yaitu Raihan. Raihan, silakan maju ke depan. Yang apa ya? Raihan. Tepuk tangan untuk saya. Kelompok 4 masih semangat. Saifullah masih semangat. Bentar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 mempresentasikan Yang lainnya tolong jangan ketawa, kasihan temannya. Tolong hargai ya, saling menghargai. Didiskusikan bersama bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua pada abad ke-4. Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan yang meliputi seluruh Pulau Kalimantan. Masyarakat sudah mengenal gotong royong saat masa pemerintahan Raja Asmawarman. Pemerintahan suku dengan kepala suku yang memerintah menjadi kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Kehidupan politik pada kerajaan Kutai dijelaskan dalam prasasti Lupa, di mana dijelaskan bahwa raja terbesar kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman yang merupakan putra dari Raja Asmawarman. Raja Asmawarman mengadakan Rasesoma atau upacara pensucian. Raja Mulawarman kerap mengadakan selamat dengan mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang merupakan binatang yang disucikan oleh umat Hindu. Kaum Brahmana adalah salah satu kasta umat Hindu. Kehidupan kerajaan Kutai telah cukup maju yang dibuktikan dengan adanya upacara Pratekso pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Kehidupan budaya Kutai juga sudah maju yang dibuktikan dengan adanya upacara Pratekso diselenggarakan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, di mana pemimpin upacaranya adalah seorang Brahmana yang merupakan
sama atau berbeda? Jelaskan. Menjelaskan lokasi di Taman Kalimantan Timur sebagai kerajaan tertua, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Gunung sebagai raja, serta sedangkan Kutai Kertanegara lebih ke arah Pura Kutai Lama Tanjung Binai. Kalau Kutai Kertanegara dan Kutai Martadinata itu berbeda. Letak geografisnya juga sangat berbeda. Kutai Martadinata, Martadipura itu adalah Hindu, Kutai Kertanegara itu adalah Islam. Maka dari itu tetap untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 4 bagaimana? Kita waktunya sampai jam 11.03. Masih ada waktu. Kelompok 4 silakan menyampaikan materinya. Yang lainnya tolong. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Purnanegara pada tahun 395. Dia adalah orang yang memperhatikan rakyatnya. Merupakan gambaran mengenai perkembangan kehidupan kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman bagi segala raja, Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, dia selalu berjuang untuk rakyatnya. Dia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, dia juga memperbaiki dan memperpindah alur sungai Cukuk sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sedemikian. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara yang memerangi banyak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membangun semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara pada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam yang dikenal sebagai rasa kediri alun. Langkah kegiatan setelah membaca teks Raja Purnawarman pada segala raja, jawablah pertanyaan. Hasil pengamatan dan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahannya, dia selalu berjuang untuk rakyatnya. Dia membangun air dan perompak, dia juga memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon sehingga air bisa mengalir ke seluruh wilayah.
kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Aspek kehidupan sosial, membuat proyek pemeliharaan sungai, memperbaiki aliran sungai Citarum. Aspek kehidupan ekonomi, hidup dari bercocok tanam, perdagangan dan peternakan. Keterkaitan sistem sosial ekonomi kerajaan Tarumanegara di masa kini. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Singowarman di Jawa Barat pada pertengahan abad ke-4. Nilai-nilai yang dapat kalian ambil dari materi pembelajaran hari ini: mengetahui bahwa asal kebudayaan Hindu di Tarumanegara berasal dari kebudayaan Hindu di India, menghindari perbuatan buruk yang dapat mengancam kesatuan dan kesatuan serta menimbulkan perpecahan, mengajari tentang kepemimpinan. Sumber informasi video www.ruangguru.com. Sejarah kelompok berminatan. Ada yang ingin ditanyakan? Fajar? Siapa? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Yakin? Yakin. Masa? Paham penjelasannya? Insya Allah. Masa? Tadi itu kelompok 4 itu membahas mengenai ekonomi sosial ya. Nah, ekonomi sosial kerajaan Tarumanegara itu ada perdagangan, ada pertanian, dan ada peternakan. Nah, peternakan. Kalau sosialnya apa tadi? Membuat proyek pemeliharaan sungai, memperbaiki aliran sungai. Kalau enggak, bukan. Kalau istilahnya kan letak kerajaan Tarumanegara itu kan di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu identik dengan kadang suka banjir. Ya, apalagi ada yang bilang letak kerajaan Tarumanegara itu di Bekasi. Bekasi itu kan otomatis radang banjir Jakarta. Nah, pada masa kerajaan Tarumanegara itulah ya aspek sosialnya adalah aspek gotong royong, saling membantu untuk mengerjakan proyekan sungai Citarum. Paham? Paham. Kalau paham, dari kelompok 4 tepuk tangannya. Silakan dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari aduh, musim sakit ya. Makanya, kalian pagi-pagi sarapan, ya, jangan gadang, jangan hujan-hujanan, tolong jaga kondisi. Ibu aja ini lagi sakit gitu, apalagi kalian lah istilahnya. Karena sekarang cuacanya itu cuaca ekstrim, tidak menentu. Ya, tadi pagi sekarang ya. Jadi ibu harap kalian dapat menjaga kondisi badan. Oleh karena itu, nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kenapa senangnya? Aldi, kenapa senangnya? Ada yang sedih? Ada. Apa? Lapar? Ada yang pusing? Enggak?
bahwa harus dapat ambil nilai-nilai dari bagaimana sih bijaksananya para raja-raja sebelumnya menghadapi rakyatnya sebagai pemimpin. Seva. Nah, kalau kalian ibaratkan memimpin diri sendiri seperti tadi Seva belum bisa memimpin dirinya sendiri. Karena kalau sudah bisa memimpin dirinya sendiri, dia bisa tahu posisinya dia sedang apa sekarang. Ya, sedang belajar. Begitupun nanti kalian di pembelajaran berikutnya, posisikan di mana kalian berada. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Terhadap tugas. Yang ketiga adalah kerjasama. Kalian itu kelompok, jangan kerja individu, harus saling kerja sama. Lalu gotong royong, ya. Nah, maka dari itu Ibu harap untuk pembelajaran berikutnya adalah yaitu masih kerajaan Hindu-Buddha, akan tetapi kerajaan Hindu-Buddhanya adalah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Masih Hindu-Buddha, bukan kepada Islam, ya, masih Hindu-Buddha. Ibu harap tolong kalian masih tetap stay cool, masih tetap strong, masih tetap sehat, karena kita masih bertemu lagi minggu depannya dan minggu depannya. Dan Ibu doakan mudah-mudahan kalian selalu sehat dan rezekinya, dan jadi anak yang soleh, jadi siswa yang rajin belajarnya. Paham? Paham. Kalau paham, maka dari itulah silahkan Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Tolong Ibu Pem Fajar, silahkan baca doa tutup pembelajaran hari ini dengan baik. Belum siap sebelum